apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tabrakan beruntun 2 truk dan 2 trailer di Jalan Lingkar Salatiga. 1 kornet tewas dan sejumlah sapi mati. Berkedok tes kedewasaan, seorang guru agama sekolah menengah pertama di Kabupaten Batang mencabuli 23 siswi. Curiga solar subsidi akan diselewengkan ke industri, sebuah truk tangki BBM berlogo Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia disita polisi. Kami hadirkan informasi yang pertama, 1 orang tewas dalam kecelakaan beruntun antara 2 truk dan 2 trailer di Jalan Lingkar Kota Salatiga. Akibat kecelakaan itu, jalan dari arah Solo ke Semarang dan sebaliknya sampai ditutup total. Sebuah truk ringsek di Jalan Lingkar Kota Salatiga, Kelurahan Duku, Kecamatan Sidomukti pada Senin malam. Kendaraan bermuatan sapi ini mengalami kecelakaan beruntun dengan sebuah truk dan 2 trailer. Kecelakaan berawal saat trailer tanpa muatan diduga mengalami gangguan fungsi rem saat di jalan turunan dari arah Solo ke Semarang. Tak bisa mengerem, ia menabrak truk bermuatan 14 ekor sapi. Truk pun terdorong hingga melewati median jalan dan menabrak truk dari arus berlawanan. Kejadian awal bermula dari truk trailer ya, itu muatan kosong dari arah pinggir potongan, juga mengalami gangguan fungsi rem. Kemudian sampainya di TKP, dia menabrak truk muatan sapi. Akibat kecelakaan ini, seorang kernet tewas, 3 terluka, dan 7 ekor sapi mati. Jalan Lingkar Kota Salatiga juga sempat ditutup dari 2 arah karena banyaknya pohon dan tiang listrik yang roboh. Jalan kembali dibuka pada Selasa pagi. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Tersulut emosi lantaran pacarnya pernah mendapat pelecehan seksual, seorang mahasiswa di Sukoharjo nekat menganiaya seorang pria hingga dirawat di rumah sakit. Pacar pelaku adalah diketahui merupakan mantan kekasih korban sebelumnya. Tiga mahasiswa, Salman Alfaris, Sulfan Arif, dan Muhammad Julianto terancam meninggalkan bangku kuliah untuk waktu yang lama lantaran terlibat kasus hukum yakni menganiaya seorang pria. Polisi menahan ketiga mahasiswa sebuah universitas di Kartasura di Mapolsek Kartasura. Dalam penganiayaan adalah Salman Haris. Ia mengajak kedua temannya untuk menganiaya korban. Salman marah lantaran mengetahui pacarnya pernah mendapat pelecehan seksual saat menjalin hubungan dengan korban beberapa tahun silam. Sesaat saat itu emosi begitu jadi saya lakukan itu. Kenapa emosi? Karena pacar saya dilecehkan. Sebelum penganiayaan terjadi, korban berniat menemui kekasih pelaku untuk meminta maaf. Gayung pun bersambut. Kekasih pelaku mengiyakan dan meminta bertemu di kampus. Namun kesanggupan kekasih pelaku ternyata jebakan semata. Setibanya di kampus, bukan sang pacar yang dijumpai, namun pacar barunya bersama 2 temannya dan penganiayaan pun terjadi. Namun demikian setelah sampai di kampus tidak ketemu dengan ADP, namun ketemu dengan saudara SA, yaitu pelaku. Di sana ditemuin, bersuruh membuat video klarifikasi. Permintaan maaf kepada ADP bahwa dugaan dia atau menurut laporan dari ceweknya pernah melakukan pelecehan seksual. Akibat penganiayaan, korban menderita luka memar sehingga dirawat di rumah sakit. Polisi menyita barang bukti sepotong bambu yang digunakan pelaku memukul korban serta pakaian korban. Ketiga pelaku terancam penjara maksimal 5,5 tahun sesuai ancaman pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo.
Berdalih tes kedewasaan, seorang guru agama sebuah SMP di Kabupaten Batang melakukan pelecehan seksual hingga pencabulan terhadap 23 siswinya. Kasus terbongkar setelah orang tua korban menggeruduk rumah tersangka. Guru agama berinisial AM tak pantas diteladani. Ia langsung ditangkap Polres Batang pada Senin malam. Rumah pelaku sempat digeruduk orang tua siswi. Emosi para orang tua meledak karena pelaku adalah guru agama di sekolah. Betapa tidak, puluhan siswi sebuah SMP di Kabupaten Batang dilecehkan secara seksual. Bahkan sebagian dicabuli. Tersangka mengakui semua perbuatannya, bahkan menghitung ada 23 siswi yang menjadi korban. Modus pelaku kian mulus karena juga menjadi pembina OSIS. Berdalih menjalani tes kedewasaan, para siswi diminta pelaku masuk ke ruangannya secara bergilir. Pada saat itulah pelaku melecehkan para korban. Perbuatan pelaku terbongkar setelah sejumlah siswa mengadu ke orang tua. Para orang tua yang marah langsung menggeruduk rumah tersangka. Untuk saat ini baru 7 pelapor secara resmi yang melaporkan terkait dengan perbuatan cabul tersebut. Tidak menutup kemungkinan mungkin masih banyak lagi korban yang saat ini mungkin belum berani melapor. Polisi langsung menetapkan AM sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Batang. AM dipastikan kehilangan profesinya sebagai guru lantaran ancaman penjara 15 tahun menanti karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman itu diperberat sepertiga masa hukuman sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tahun 2022. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota kepolisian sektor Cepu dianiaya seseorang di tempat hiburan malam di Kabupaten Blora. Ternyata polisi itu menjadi korban salah sasaran. RR tak bisa berbuat banyak saat ditangkap kepolisian sektor Cepu karena memukul seorang polisi. Tersangka memukul Bribtu AU di tempat hiburan malam di Kabupaten Blora. Saat itu korban tengah menyelidiki kasus penadahan motor curian. Namun tersangka menyerang korban karena dikira orang yang pernah bermasalah dengannya. Ditambah lagi tersangka di bawah pengaruh minuman keras. Aku lihat orang yang mukul saya. Berarti jenengan istilahnya salah sasaran. Jenengan pernah dipukul orang di mana? Tangga. Oh, di tempat itu. Tengah melaksanakan penyelidikan terhadap kasus curanmor, di mana ada informasi penadah curanmor itu ada di tempat tersebut dan sering mendatangi tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.15 datanglah pelaku yang diduga juga terpengaruh konsumsi miras memukul korban. Tersangka memukul korban hingga 3 kali mengenai pipi, dahi, dan bibir. Kini tersangka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan maksimal hukuman 2 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Hati-hati saat Anda meninggalkan motor karena di kota Brebes dalam sehari ada 3 pencurian sepeda motor yang terjadi. Bahkan pencuri sampai nekat merusak pagar rumah untuk bisa membawa kabur motor. Inilah aksi mengendap-endap pelaku pencurian motor setelah membobol pagar rumah warga di Kelurahan Gandasuli, Kabupaten Brebes pada Senin dini hari. Dengan berhati-hati, ia mengambil motor pemilik rumah. Begitu juga pencurian motor di parkiran kawasan Monumen Juang, Kota Brebes. Motor milik seorang janda raib begitu saja. Motor milik seorang pamung desa Sigambir juga dicuri saat memarkirkan kendaraannya di kantor KPUD Brebes. Saat itu, ia menitipkan kendaraannya karena ada acara kantor di Yogyakarta. Kunci KUA itu udah berangkat duluan. Oh, gerbangnya. Akhirnya akhirnya saya kata teman-teman udah di KPU aja, yang penting nitip kayak gitu. Akhirnya saya titipkan ke KPU.
situ juga ada teman saya juga satu kampung namanya si Mas. Terus setelah tahu hilang apa? Pagi jam 8.39. Dengan posisi di mana itu? Di Jogja. Sepeda motor taruh di parkiran. Di parkiran. Situ ada tukang parkir nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Nah terus tahu-tahu hilang. Pas kembali. Iya pas balik lagi. Mau ngambil motor. Ternyata motornya nggak ada. Maraknya aksi pencurian sepeda motor, polisi menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat memarkirkan kendaraannya, terutama mengunci stang sepeda motor mereka. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Kebijakan pembelian beras oleh aparatur sipil negara di Kabupaten Sukoharjo mendapat kritik. Kebijakan itu dinilai tidak transparan dalam menunjuk pihak swasta yang mengelola penyediaan beras untuk ASN. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Sukoharjo mengeluarkan surat edaran yang mengimbau seluruh ASN membeli beras Sukoharjo per September ini. Ketentuan dalam SE untuk Eselon 2 membeli minimal 25 kg, Eselon 3 20 kg, Eselon 4 dan pejabat fungsional 15 kg, lalu ASN pelaksana 10 kg. Beras yang dibeli adalah beras premium dengan harga Rp11.000 per kilogram. Tujuan kebijakan ini untuk meningkatkan ekonomi pelaku usaha, terutama petani. Namun kebijakan itu bersifat imbauan, bukan wajib. Meski begitu, kebijakan ini mendapat kritik sejumlah pihak karena dinilai penunjukan perusahaan swasta yang mengelola beras tidak sesuai aturan. Kita akan ingin membantu kepada para petani dalam rangka penyerapan produksi yang mereka hasilkan. Di sisi lain kita akan membranding beras Sukoharjo yang selama ini beras yang masuk di Sukoharjo itu kan sudah di branding dari mana-mana ya, ngambilnya dari Sukoharjo tapi di branding beras Derlanggu dan lain sebagainya. Kita ingin produksi khususnya beras di Sukoharjo itu juga biar dikenal dengan masyarakat secara luas. Adanya akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban yang tidak jelas dalam proses penerbitan surat edaran itu dengan dilakukannya penunjukan secara sepihak terhadap CV Semangat Baru yang ini menyalahi proses pengadaan barang dan jasa.